langgar aturan. Pansus DPRD Bali tutup pabrik beton di Bypass Ngurah Rai. Sebuah pabrik produksi beton di kawasan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar disegel Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Pansus TREP, DPRD Bali dalam inspeksi mendadak, sidak, yang dilakukan, Kamis 23 Oktober pagi. Pabrik tersebut kedapatan berdiri di atas lahan yang menurut aturan tata ruang hanya diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, bukan industri. Tindakan penutupan sementara dilakukan langsung di lapangan oleh Ketua Pansus TREP Imade Suparta SH, MH bersama Wakil Ketua Pansus Agung Bagus Trichandra Arka alias Gumcok, Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, Wakil Sekretaris Dr. Somfir, dan anggota I Komang Wirawan. Dalam sidak ini, Pansus menemukan kejanggalan serius pada legalitas pabrik yang diketahui bernama PT Pionir Beton tersebut. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, perusahaan hanya memiliki nomor induk berusaha, NIB, yang diterbitkan lewat sistem online single submission, OSS, tanpa izin lingkungan, izin bangunan, ataupun persetujuan pemanfaatan ruang. Dewa Rai menegaskan, pabrik beton tersebut tidak memenuhi ketentuan karena beroperasi di zona perdagangan dan jasa, bukan industri. Dalam peraturan pemerintah maupun Permendagri, lanjutnya, kegiatan industri di luar zona peruntukan dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Ketua Pansus TREP Made Suparta mengatakan, penyelidikan awal menunjukkan kawasan tersebut memiliki sekitar 14 sertifikat dengan fungsi yang bervariasi. Namun, salah satu diantaranya digunakan untuk aktivitas industri semen. Tidak, tadi Bapak bilang tanah negara apa tidak? Itu dulu yang sepengetahuan Bapak. Jangan. Ini HGB. Kalau HGB pasti pemberian hak. Kalau pemberian hak berarti tanah negara kan gitu? Iya kan? Oke, nanti kita perdalam. Jadi tanah negara, ya ini ada pemberian hak. SOP-nya itu waktu pensertifikatan ada panitia A namanya. Jadi panitia A turun itu mengklarifikasi, ya sporadik. Artinya yang penggaraman dulu, kalau yang dibilang penggaraman itu sudahkah dia menguasai selama 20 tahun? Itu dulu. Syaratnya ini untuk mendapatkan sertifikat tanah negara harus ada penguasaan fisik itu 20 tahun. Ya, mekanismenya kita cek, kemudian penyandingnya juga. Nanti panitia A itu bekerja diumumkan 3 bulan, termasuk di kantor desa kan diumumkan. Nah itu nanti kita perdalam, ya Pak ya. Ya, yang biar jelas nanti kita perdalam. Tanah ini mulai kapan ini sertifikatkan mulai kapan? Tahun berapa? 2013 dulu nggak apa-apa, nanti kita kembangkan Pak ya dalam rapat. Yang jelas ya bahwa tadi keterangan daripada Dinas Kewenangan Kota Denpasar, ini wilayah perdagangan dan jasa. Bapak, ini industri Pak. Gimana Bapak ini sekarang? Saya balik ke Bapak aja. Ini sudah harus sekarang Pak, tidak ada istilah kita tim pansus kemudian cepat, tidak boleh tidak. Jadi saya minta Bapak tunjukkan dokumen resmi. Sekarang, tadi ada yang bolong-bolong itu, ya syarat-syarat dan sebagainya itu yang belum terpenuhi karena wilayah industri, ya itu Pak ya. Nah, jadi kemudian ada izin bangunan dan sebagainya banyak itu kesehatan harus Bapak tunjukkan sekarang. Yang jelas ini kesalahan sudah jelas di wilayah tidak diperbolehkan. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk kepala desa, kelian adat, dan kepala dusun setempat, yang turut dimintai keterangan menyebutkan bahwa area tersebut dulunya merupakan lahan penggaraman dengan unsur tanah kapur dan air laut. Mereka mengaku kegiatan pemadatan di lokasi berlangsung sudah lama dan bukan kondisi alami. Wakil Sekretaris Pansus TREP, Dr. Somfir, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Pansus. Ia menegaskan sesuai arahan Gubernur Bali Wayan Koster, pemerintah harus melindungi pelaku usaha yang memiliki izin sah dan menindak tegas pelanggaran yang tidak sesuai aturan. Arahan Pak Gubernur kemarin juga, siapapun yang baik dan benar, semua punya izin itu jangan diganggu, malah perlu dilindungi. Dan siapapun yang tidak punya izin dan melanggar aturan itu, Pansus TREP itu perlu tegas. Apapun yang keputusan hari ini yang sudah dibacakan, dijelaskan tadi Pak Cok, itu kita sangat mendukung. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus TREP Gumcok mengatakan keputusan penyegelan diambil secara kolektif setelah ditemukan pelanggaran prinsip penggunaan lahan dan ketidaklengkapan izin. Selamat siang, jadi hasil rapat kami berlima yang hadir dalam hari ini berkenaan
lahan yang dipakai di sini itu adalah tidak sesuai karena lahan ini digunakan untuk jasa dan perdagangan. Mengingat adanya pabrik semen ini adalah industri, yang pertama saya rasa secara prinsip sudah menyalahi aturan dan perundang-undangan. Yang kedua juga hasil juga dari kami remuk, pabrik ini juga tadi kita kembangkan pendalamannya tidak ada izinnya, dan terlebih dari pihak kelurahan juga tidak mengetahui dan tidak diikut sertakan. Jadi pada hari ini saya pertegas karena ada pelanggaran secara prinsip yang dilakukan, kita pada hari ini memutuskan untuk memasang satpol pp di kawasan pabrik ini. Ya, terima kasih. Ada tambahkan dulu, silakan. Dari pihak perusahaan, penanggung jawab operasional PT Pionir Beton, Yuli Supriyanto, mengaku akan berkoordinasi dengan kantor pusat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mengatakan, dirinya baru bertugas di Bali sejak Juli 2025 dan tidak memahami detail perizinan. Dengan penyegelan ini, Pansustrep menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kegiatan industri yang berdiri di zona non-industri. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan agar proses perizinan di Bali lebih ketat, transparan, dan selaras dengan tata ruang provinsi maupun kabupaten kota. Dari Denpasar, Mata Kompas TV mengabarkan.